Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini saya tidak khotbah, saya hanya mendampingi istri saya. Istri saya ini paling tidak takut sama setan. Tapi kalau lagi khotbah dia bilang, tolongin saya dong. Dia kayaknya takut dengan tatapan-tatapan yang sinis. Amin. Jadi supaya dia merasa tenang, coba Bapak Ibu kasih senyum kepada kami di depan. Haleluya. Terima kasih buat senyumnya ya. Yang gratis saja susah dikasih. Nah, hari ini kita bicara tentang keluarga yang sehat. Saya mau kasih tahu bahwa begini, ekspresi kita di luar itu akan menentukan sebenarnya seperti apa kita dalam keluarga. Sekali lagi kayaknya kurang ngerti ya. Bagaimana kita di luar keluarga itu sebenarnya menunjukkan bagaimana kita di dalam keluarga. Amin. Jadi kalau kita lahir dari keluarga yang sehat, di rumah kita sehat, saya mau kasih tahu apa saja. Ini saya mau kasih tahu dengan jelas. Apa saja yang kita lakukan pasti sehat. Amin. Pekerjaan kita sehat. Amin. Bisnis kita sehat. Ya, pendidikan kita sehat. Pelayanan kita juga sehat. Makanya untuk menjadi keluarga yang sehat memang harus dimulai dari rumah. Amin. Jangan membangun sesuatu yang sehat di luar rumah. Itu namanya menipu. Nah, bangunlah diri Anda sehat dimulai dari rumah. Tapi kalau keluarga yang sakit, maka segala yang dilakukannya juga pasti sakit. Pelayanannya sakit, ya, bisnisnya sakit, dan pekerjaannya juga sakit. Nah, untuk itu memang sangat penting bertumbuh sehat dimulai dari keluarga, dari rumah. Amin. Bapak Ibu rindu? Amin. Amin ya. Supaya kita kalau di luar sini, ya kalau Bapak Ibu mau lihat kami hari ini dan beberapa orang, kami nggak perlu takut untuk melihat siapa diri kami. Bahkan kami nggak perlu takut orang melihat siapa kami, karena kami adalah orang yang sama di dalam rumah sama di luar rumah. Amin. 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 Nah, jadi supaya bertekuk lutut semua yang ada di atas, di bumi dan di bawah bumi, nah saya akan serahkan isi saya untuk menyelesaikan. Amin. Thank you so much ya. Nah, itu penjelasan yang sangat jelas sekali ya. Karena boleh diklik selanjutnya Pak. Ya karena memang ini Pak, Ibu, hukumnya ya. Sekalipun kita sukses setinggi apapun, seberhasil apapun di luar rumah, tetapi jika kehidupan di dalam rumah tangga kita itu ternyata kacau balau, ternyata itu kita tetap dipandang sebagai pribadi yang gagal. Amin. Kayaknya belum kena ya. Saya ulang sekali lagi ya. Kesuksesan apapun di luar rumah itu tidak ada artinya jika kita ya gagal di dalam rumah. Ya, punya pekerjaan bagus, haleluya, haleluya. Bahkan punya bisnis bagus banget, puji Tuhan, ya nggak? Bahkan begini, melayani dengan sangat baik dan saya lihat tadi Ye punya, thank you, strategi ibadah raya yang inspiratif dan antusias, that's good. Ya, ibadah melayani dengan dahsyat itu baik, tapi dengan baik. Sekalipun semua itu kita lakukan dengan baik, berhasil, sukses, kita kasih label yang bagus-bagus kayak apa. Tapi kalau kehidupan di dalam rumah kita kacau, maka sebenarnya hidup kita gagal. Ya, coba lihat kiri kanan. Ya, nggak usah nanya deh, lihat-lihatan aja. Ya, kita tahu artinya tatapannya, oke? Tapi ini bagus sekali untuk kita jadikan salah satu tiang prinsip di dalam rumah kita. Amin. Itu sebabnya begini, kami tidak terlalu terlalu pusing dengan jadwal pelayanan di jadwal ya bagus, nggak ada pelayanan ya bagus juga ya. Kenapa? Karena hidup kami yang paling penting itu bukan yang di luar rumah. Di luar rumah penting, menjadi inspirasi buat orang lain itu penting, menjadi berkat bagi orang lain penting. Tapi yang paling penting adalah apakah kita jadi berkat di dalam rumah sendiri? Apakah kehidupan kita menjadi inspirasi buat orang-orang di dalam rumah kita sendiri? Apakah saya sebagai istri menjadi inspirasi nggak buat suami saya dan anak-anak saya? Suami saya juga begitu sebagai kepala keluarga, kepala di dalam rumah. Apakah dia menjadi pria, menjadi suami yang memberkati saya, menginspirasi saya untuk makin mengenal Kristus, antusias mengejar Kristus? Apakah dia menjadi contoh yang patut ya
diteladani oleh anak laki-lakinya, patut didambakan untuk menjadi model bagi anak perempuan saya dalam mencari suami kelak? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Amin. 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 Dan percayalah Bapak Ibu begini, kalau kehidupan di dalam rumah itu udah kuat, sehat, solid, true. You know, true? Apa adanya, sejati. Nggak ada yang hoax, nggak ada yang fake, palsu. Saya percaya begini, menjadi berkat bagi orang-orang di luar rumah itu pasti. Amin. 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 Ya. Oke, jadi makin semangat ya, karena ini adalah salah satu kunci yang paling penting di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Amin. Oke, Oke. ya, jadi jangan mulai dari membangun yang di luar, mulai dari membangun apa yang di dalam. Amin. Saya mau kasih tahu salah satu firman Tuhan di 3 Yohanes 1. Not responding ya. Ya, oke. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Ayo Bapak Ibu kita baca sama-sama ya, yang huruf hitam saja. Oke? 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Nah perhatikan, ada 3 yang saya garis bawahi begini, baik-baik dan sehat. Ya, dan Yohanes mengingatkan gini, baik dan sehat itu bukan hanya keadaan fisik kita aja, jasmani kita aja, tapi Yohanes sedang menekankan, ya sama seperti gini, jiwa kita baik-baik aja. Amin. Menarik ya, karena tema Anda sepanjang tahun ini adalah health, spiritual health. Ya, spiritual, kesehatan rohani. Kesehatan rohani itu meliputi segala sesuatu aspek di dalam kehidupan, mulai dari pribadi, karakter, betul ya. Dan sekarang kita mau ngomong keluarga, Amin. betul ya. Betul. Nah, Yohanes bilang begini, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik aja. Nah, kalau boleh saya tanya begini, pemulihan kita udah sering dengar nih, pemulihan dimulai di mana? Pemulihan dimulai dari mana? Hah? Keluarga. Ini pasti pelayanan pria sejati. Karena itu didengung-dengungkan di dalam banyak ministry, betul ya? Pemulihan itu dimulai dari keluarga. Tapi coba kalau kita pikirkan sejenak ya, lebih dalam lagi begini, bukan di keluarga, tapi pemulihan dimulai dari setiap individu di dalam keluarga. Amin. Betul? Amin. Keluarga dibilang sehat kapan? Kalau setiap anggota keluarga di dalamnya, setiap individu di dalam keluarganya itu sehat. Amin. Amin. Yang antusias para gembala. Jemaat masih mikir karena kehidupan keras. Ya, tapi mari kita lihat sedikit apa yang Yohanes maksud ya, apa yang Tuhan maksud di dalam hati dan mulut Yohanes. Dia bilang gini, baik-baik. Bapak Ibu kalau ditanya apa kabar hari ini, maka kita akan kompak jawab apa? Baik. Ya, baik. Padahal ada rekening-rekening yang belum dibayar. Ya, BCA kalau mau isi flash, mau isi apa, ternyata saldo tidak mencukupi, gitu ya. Ada kembang-kembang kehidupan yang kadang-kadang bukan seperti kembang melati, kembang mawar baunya, tapi kayak kembang bangke gitu. Ya, tapi kita sudah terlatih secara refleks karena kita orang gereja, karena kita orang Kristen. Katanya jadi kita kalau ada ditanya apa kabar? Baik. Udah baik luar biasa. Mari kita tinjau apa makna sebenarnya perkataan baik-baik itu. Baik-baik ternyata begini, eudo. Ternyata baik-baik itu bahasa aslinya, arti aslinya itu begini, prosper. Apa itu prosper? Hah? Bukan sekedar baik-baik ternyata Bapak Ibu, tapi apa? Makmur. Prosper itu makmur, sukses, berhasil. Kenapa bisa makmur? Kenapa bisa sukses? Ternyata sederhana, karena kehidupannya
atau diarahkan dan dipimpin oleh suatu jalan yang easy, yang ringan dan enak. Amin. Kalau kita berhasil bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Amin. Kalau ternyata hidup kita makmur, ternyata bukan sepenuhnya itu urusan apa yang kita bikin. No, tapi karena ada pimpinan dan arahan yang ringan dan enak Amin. di dalam hidup kita. Amin. Keingatan Tuhan bilang apa? Belajarlah daripadaku, betul? Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati. Dan Jiwamu ya jiwamu akan mendapat ketenangan. mendapat ketenangan. Terus apa? Soal beban Tuhan Yesus bilang apa? Pikul aku. Pikul aku yang basah. Kenapa? Kenapa kita harus pikul kuk yang Tuhan Yesus pasang? Gak boleh pakai kuk yang suami suruh kita pasang, atau istri kita pasang, atau bahkan gembala kita pasang, atau bahkan masyarakat di sekeliling kita suruh kita pasang kuk. Kenapa? Karena hanya kuk Yesus, karena hanya beban Yesus yang Tuhan Yesus bilang apa? Ringan. Enak dan ringan. Enak dan ringan, bukan hanya ringan, tapi apa? Ada kata apa? Enak. Enak. Ya, lihat ya. Firman tidak pernah berlawanan. Firman itu seperti satu rangkaian, yang satu melengkapi yang lain, yang satu meneguhkan yang lain. Amin. Jadi prosper itu maksudnya itu. Karena hidup dipenuhi, dipimpin, penuh oleh arahan dan pimpinan dari jalan yang enak dan ringan itu. Baru kita dibilang prosper, baik-baik. Amin. Jadi gini ya, kalau kita mengerti hal ini, kita tidak bisa asal ngucap apa kabar, baik. Are you sure? Are you sure? Apakah kita yakin bahwa hidup kita minimal sepanjang minggu ini kita betul-betul mengikuti arahan dan pimpinan dari Yesus itu? Amin. Sekarang kita tinjau lagi kata selanjutnya, sehat-sehat. Ya, higieno, itu kata higienis diambil dari makmur, utuh, whole. Dia enggak, whole itu gini, utuh itu begini, enggak kurang apa-apa, enggak merasa harus ada yang ditambahin lagi di dalam dirinya, enggak. Dia merasa begini, udah cukup. Apa yang Tuhan berikan kepadaku, apa yang Tuhan pasang ini semua di hidupku, itu cukup, itu yang terbaik buatku. Itu yang dimaksud dengan whole. Makanya orang-orang yang sehat sebenarnya gini, tenang. Iya, dia pasti tenang. Kenapa? Oh, saya itu udah utuh di dalam Kristus. Saya nggak usah cari-cari pengakuan lagi. Karena begini, pengakuan Yesus atas saya waktu dia bilang gini, kamu anakku, cukup buat saya. Sehingga saya menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang tenang, gitu. Sehat, itu dibilang sehat. Dan bukan hanya itu, ternyata begini, kita dibilang sehat. Kenapa? Karena ini ya, ini perkataan firman loh, bukan kata-kata saya ya. Free from error, keren nggak? Jadi kalau kita ya suka error, suka ambil keputusan yang salah-salah, jalan hidup suka mencong ke kiri, mencong ke kanan, ya kan? Dulu yang udah menikah salah pilih jodoh, ya kan? Ya penyesalannya masih tersisa sampai hari ini mah. Ya kan? Ya salah-salah, banyak error di dalam hidup kita. Itu berarti kita tidak sehat menurut pandangan firman. Ya, salah beli barang, ya kan? Salah pesen di toko online, pas dateng, kok lainnya sama gambarnya, error tuh. Berarti nggak sehat ternyata. Karena ternyata yang Tuhan maksud, you sehat ya, ternyata free from error. Dan orang-orang yang sehat seperti ini, dia bilang gini, they are strong. Mereka kuat. Karena apa? Mereka tetap berada di dalam kasih karunia. Amin. Sehat. Ya. Coba bilang kiri kanannya dulu, temanmu jangan sedih begitu dong. Kayaknya makin nanar gitu ya. Gitu ya. Baik dan sehat dengan pengertian, ya saya juga baru ngerti ini. Kedalaman perkataan ini saya juga baru mengerti akhir-akhir ini.
Makanya Yohanes bilang, jiwamu juga harus begitu, prosper dan higienis. Amin. Jiwa, jadi bukan hanya mandi cukup ya bro, ya mandi lu gosok-gosok itu bagus ya nggak, supaya nggak jadi mengganggu orang lain yang di kiri kanan kita kan. Tapi perhatikan keadaan jiwa kita juga lah. Amin. Apakah jiwa kita itu kuat? Apakah jiwa kita suka error-error atau enggak? That's why untuk menghindari error kita harus dipimpin, bersedia dipimpin dan diarahkan oleh jalan yang easy itu. Amin. 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 Nah saya mau bilang begini, jiwa yang dibilang sehat dan baik ini ternyata bukan jiwa yang tidak pernah mengalami apa-apa, jiwa yang nyaman. Enggak. Ternyata begini, jiwa yang penuh not responding lah bro, sorry ya. Ya, ternyata begini, jiwa yang macam ini itu adalah jiwa yang kenyang sama penderitaan, sudah teruji. Tapi begini, setelah melewati ujian, setelah melewati tekanan, setelah melewati sekian banyak hambatan, kayak lagu yang terakhir tadi ya, aduh ya, banyak sekali kemang-kemang kehidupan yang kita nggak mengerti. Nah, di akhir ujian, hambatan, tekanan itu, kita gini bisa tetap berdiri teguh, baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya, jadi jiwa yang kuat itu justru muncul dari banyaknya penderitaan yang dilewati bersama Tuhan. Amin. 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 Ya, jadi begini, saya pengennya kayak ibu itu. Kenapa? Saya tahu loh masalah dia banyak, tapi dia masih bisa loh senyum, ketawa-ketawa kesana kemari. Ya, kayaknya orangnya lempeng ya, maksudnya otaknya. Ya, kadang-kadang soalnya kayak kalau saya lihat saya gitu, kadang-kadang agak miring sedikit ke kiri gitu kan ya, gitu ya. Jujur ya, kalau saya di Bogor itu ada banyak anak-anak rohani, pelayan gitu ya. Saya suka kesel gitu ya, kalau orang error dulu ya, padahal udah kumisan, udah tua gitu kan, rambut udah pada rontok. Tapi kok lu nggak belajar ya dari kesalahan-kesalahan yang kemarin ya gitu. Lu alasannya itu kan hidup trial error kata begitu. Bukan, lu trial nggak apa-apa, tapi kalau error karena lu nggak mau denger masukan dari bini lu, nggak mau denger warning dari Tuhan, lu nggak mau denger ya arahan-arahan, teguran-teguran dari sesama saudara sekeliling lu bukan soal trial error, kamu lagi dengan sengaja menyebabkan dirimu error, nggak mau diarahkan dengan benar. Penderitaan bukan penderitaan yang lahir dari spirit yang memberontak yang dimaksud di sini, bukan. Tapi begini, udah bikin yang benar, tapi kok masih ditimpa kesulitan. Itu kali-kali ujian. Nah, orang-orang yang bisa merespon, melewati setiap tekanan dengan benar, ini yang dibilang karakternya kuat ya. Amin. Teruji. Kuat kenapa? Karena sudah diuji dan ditemukan dia tetap berdiri. Amin. Makanya kita bilang, ini orang kuat. Betul? Ya, Kita tahu nggak selesai masalahnya, dikepung sama masalah. Padahal hidupnya udah benar. Tapi gini, kok dia masih bisa ya ketawa ketiwi? Gue yang belum bayar sekolah anak aja udah susah senyum gue. Jiwa yang kuat, karakter seseorang yang kuat. Coba tanya, pasti banyak penderitaan, pasti banyak bekas luka, banyak monumen di dalam hidupnya. Nah, orang yang kayak gitu tuh mahal Bapak Ibu. Betul? Kalau kamu ketemu sama orang kaya begitu tuh susah dilupakan. Itu yang dibilang begini, inspiratif. Mungkin orangnya sederhana, tapi kalau ngomong kayak ada yang menggedor kita gitu. Kenapa? Ada kuasa kebenaran yang dia hidupi setiap hari. Kalau dia nyanyi ya, kalau dia nyanyi gitu, bunyi. Kenapa? Dia nyanyikan hidupnya. Amin. Itu keren. Ya, WL, singer, pemusik, you main musik soal hidupmu tuh. Sepanjang minggu ini Tuhan udah tolong gue gila. Bagaimana mungkin aku lemas-lemas aja? Baru tuh kuasa mengalir. Betul?
jiwa bekerja sama. Waktu kamu alirkan itu, lakukan itu, siarkan itu. Ini jiwa-jiwa yang sakit, roh-roh yang sakit, itu pasti mengalami kesembuhan. Amen. Simple ya. That is the power of truth tuh kayak begitu. Amin. Amen. Nah sekarang gini pertanyaannya, how to build a healthy family ya? Keluarga yang sehat tuh kayak apa ya? Ya, saya dari Kolose 3 ya, silakan Mas. Ya, kayaknya kelewatan deh, yang di atas ya. Ya, healthy family dari Kolose 3, 13-14. Yuk baca sama-sama lagi semuanya, 1, 2, 3. Sabarlah kamu apa? Seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 14. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah begini, perkataan ini dimulai dengan kata sabarlah. Bapak Ibu pasti udah pernah dengar gini ya, long suffering, sabar itu gitu, betul? Ya, tapi begini, yang bikin saya agak terkejut juga ya. Ternyata kata sabar di sini saya nggak tahu kenapa mereka juga menerjemahkannya sebagai sabar. Kalau Anda baca itu perikop sebelumnya ya, jadi ayat 12 dan seterusnya, itu tanda-tanda manusia baru gitu ya. Nah, kesabaran yang dibuntut ayat 12 baru itu makrotimia, long suffering. Tapi begitu masuk ke ayat 13, waktu dia bilang begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini ngomong soal bagaimana kita hidup bersama, bahkan di dalam keluarga. Sabar di situ ternyata bukan pakai kata long suffering. Ya, ternyata dia pakai satu kata yang lain, yaitu anecho. Sabar itu ternyata gini, bearing with one another. Maksudnya apa? Ternyata begini, di dalam penderitaan, dalam keluarga kita, sabar itu berarti begini, hendaklah kita saling menopang satu dengan yang lain. Amen. Itu ternyata yang dimaksud sabar di situ. Amin. Di dalam satu keluarga, tidak bisa. Waktu bapaknya kena masalah, istrinya kena masalah, lalu istri atau bapaknya dan anak-anaknya bilang, itu kan masalah mama yang bikin, itu masalah papa yang bikin, dek kak, itu kamu masalah kamu yang bikin. Ternyata kita nggak bisa begitu. Tapi kata Tuhan begini, kalau salah satu anggota keluargamu tertimpa penderitaan, nah yang lain ternyata begini, bearing with one another, bersabar terhadap yang lain, dalam arti begini, kalau kamu lihat saudara kamu menderita, maka begini, topanglah dia, menderitalah bersama dia, dukung dia. Amen. Itu ternyata di dalam keluarga. Kalau mau lihat apakah keluarga kita sehat atau enggak, sederhana, adakah gairah, adakah keinginan roh, keinginan jiwa yang saling menopang satu dengan yang lain saat salah satu dari kita tertimpa penderitaan. Ya, saya jujur ya, hari-hari ini yang lagi tren apa sih soal penderitaan? Apa sih? Keluarga gubernur kami ya, Jawa Barat ya. Tapi Bapak Ibu juga Jawa Barat ya? Apa Banten? Lain ya? Banten ya. Saya tuh KTP di Bogor, Jawa Barat. Ya, selama 2 minggu ini kami ikut berempati, bersimpati bersama gubernur kami. Dia kehilangan anak sulungnya loh. Saya waktu dengar itu ya, saya lagi pelayanan di satu tempat. Saya sebagai seorang ibu ya, saya juga punya anak laki-laki gitu. Bukan anak sulung sih, anak laki-laki saya anak bungsu. Umur segitu gitu. Saya punya banyak impian untuk dia. Nah saya bayangin, kalau saya ada di sepatunya Pak Ridwan Kamil, belum tentu saya kuat. Apalagi saya lihat istrinya, wow. Dan kami bilang ya, saya bilang sama suami saya, Papi, ini ya Pak Ridwan sama istrinya, Ibu Atalia, pasti mereka dulu jatuh cinta habis deh Papi, nggak kayak kita.
kayaknya mereka jatuh cinta banget loh. Kenapa? You know ya, dari foto-fotonya ya, dari video-videonya, Anda lihat nggak? Kalau nggak lihat saya ceritain aja ya. Kita tuh gini, lihat mereka sangat tenang sekali. Mereka bisa gandengan tangan di tepi sungai Are itu, ngelihat. Kadang-kadang mereka bengong bersama sama anaknya yang perempuan satu lagi bengong. Yang bikin saya sangat terharu waktu mereka harus kembali pulang ke Indonesia, padahal anaknya belum diketemukan. Ada foto yang sangat-sangat bagus, ya. Pak Ridwan sedang berlutut di tepi sungai itu bersama anaknya, lalu istrinya berdiri di belakang mereka. Itu seperti berbicara tentang bagaimana satu keluarga bersabar satu dengan yang lain. Saya bilang gini loh, ini percakapan suami istri apa adanya, nggak apa-apa ya dibuka di sini, khusus untuk kondisi aja. Saya nggak pernah cerita ini, nggak mau cerita ini. Soalnya kalau di sini kan nggak ada gosip toh. Amin. Saya bilang sama suami saya, Pipi, belum tentu ya kalau orang Kristen begitu ya, Pi. Responnya, kalau nih kita nih kehilangan, pasti dia bilang, salah kamu, gua kan lagi kerja, kenapa lu kasih dia berenang? Pasti kita begitu ya, Pi. Pasti kita udah nangis, bombay, di tepi sungai, ya nggak? Buru-buru pegangan tangan, orang saling menyalahkan satu sama lain, ya nggak? Lu sih gawe aja, berenang jauh-jauh kayak gitu ya. Pasti kita, naluri kita masih suka begitu tuh sebagai manusia ya. Belum menunjukkan kualitas manusia baru. Tapi kita dibikin sedikit, saya dibikin sedikit malu dengan contoh keluarga itu. Nggak punya Yesus loh. Mereka bersabar dalam artian mampu menopang satu dengan yang lain. Keren ya? Kita punya pemimpin yang nggak kenal Yesus tapi mencontohkan bagaimana nilai kebenaran itu jadi hidup. Keren. Introspeksi lagi. Ya. Malam kemarin dia berdoa setelah ditimpa masalah. Malu dong sama contoh gubernur kita ya kan. Ya ampuni kami ya Tuhan. Kalau dalam keluarga kami belum hidup seperti yang Tuhan mau, kira-kira begitu. Mesti ada kerendahan hati. Kalau ngeliat contoh yang bagus, yang justru sesuai firman, kita nggak bikin. Mesti ada kerendahan hati untuk bilang, ampuni kami ya Tuhan. Itu sehat tuh. Udah error, sadar. Udah sadar dari errornya, jalan dengan cara yang baru. Itu keren. Coba bilang kiri kanan, begitu yang keren. Bilang, jangan ketawa aja. Ayo bilang. Nah, gitu. Ya, nggak saling nyalahin. Tuh. Enggak, itu nggak sehat, gila itu. Ya, sarap lo gitu ya. Kalau ada yang begitu ya. Terus yang kedua, apa? Ternyata begini. Tanda satu keluarga sehat adalah begini. Ada kehidupan yang mengampuni terus menerus. Katakan yuk bersama saya. Terus menerus. Kenapa ada kata terus menerus? Loh, Matius 18 ayat 21 sampai 27, waktu Petrus nanya, Tuhan berapa kali kita harus ngampuni orang yang bersalah kepada kita? Gitu ya? Apakah 70 kali 7? Sok ya Petrus ya. Tahu nggak apa artinya 70 kali 7? Hah? Buat orang Yahudi 7 itu angka sempurna. Dikali 70 lagi itu maha sempurna. Nanya ya, tapi menyiratkan belagu gitu. Bukan sombong, belagu. Jadi berapa kali? 70 kali 7. Seakan-akan dia udah pernah melakukan itu dan bisa melakukan itu. Karena Petrus sebagai orang Yahudi ya, kita ngomong ya, dia sangat bangga dengan kehidupan hukum Tauratnya. Pernyataan itu seakan menyiratkan begini, aku udah bikin loh Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan ya, aduh, aku tuh seneng banget ya sama respon
Dia nggak jabarin langsung karena dia tahu Petrus belum mengerti. Tahu nggak pesan di dalam pesan dari pertanyaan Petrus itu? Tahu lah. Tapi Yesus nggak mempedulikan itu. Dia pedulikan prinsipnya. Dia mau kasih Petrus satu prinsip tentang pengampunan. Dia bilang begini. Dia bilang apa? Ya lu, yuk buka dulu. Matius 18 ayat 21. Ya, gini. Sampai 7 kali itu tanda kesempurnaan. Tapi Yesus begini, ingat ya Bapak Ibu, Yesus datang itu bukan hanya membawa kesempurnaan, enggak, ya. Tapi begini, dia membawa suatu dimensi yang lebih tinggi dari sekedar hukum. Ya, dia bilang gini, bukan 7 kali, bukan, tapi 70 kali 7. Sekali lagi, ini bukan masalah matematis. Jumlah 70 kali 7 berarti 497, 100 ya, dulu SD-nya pasti jarang bolos. Bukan itu. Tetapi Tuhan seperti bilang begini, apa yang kamu bilang udah sempurna, itu sebenarnya masih ada lagi yang lebih sempurna di dalam aku. Kata Yesus tentang 70 kali 7 berarti begini, 7 yang sempurna itu yang kamu pikir udah baik, itu sebenarnya ada yang jauh lebih baik lagi yang aku setujui. Yaitu apa? Terus meneruslah lakukan itu. Jadi waktu Paulus mengatakan itu, ampunilah satu dengan yang lain ya di dalam keluarga. Itu seperti begini, pengampunan di dalam rumah, di dalam keluarga antara yang satu dengan yang lain itu harus tersedia terus menerus. Gak bisa kita bilang gini, papi cukup ya sudah, ini udah 3 kali tau gak, mami hitungin 3 kali cukup. Gak bisa. Itu kayak orang Yahudi tau gak, apa-apa 3 kali 3 kali ya, gue kasih duit lu gak balikin, selesai, gue gak bakal bantu lu lagi. Itu gaya Yahudi Bapak Ibu, bukan gaya Batak, bukan. Orang Yahudi dari dulu udah gitu, apa-apa dihitung 3 kali max. Berbuat baik dilukain 3 kali cukup ya. Kitanya doain tapi doanya nggak dijawab-jawab, udah 3 kali ya Tuhan saya doa, udah cukup ya, nggak dijawab-jawab juga, ngambek. Itu gaya orang Yahudi ya. Tapi Tuhan bilang enggak seperti itu. Ada yang jauh lebih sempurna, yaitu terus menerus kamu lakukan itu. Oke, ternyata kembali lagi Pak ke slide tadi. Mengampuni di situ ternyata begini. Dia pakai satu bahasa ya, karizoma itu begini. Mengampuni bukan gini, aku ampuni papi ya, aku ampuni kamu ya bro, kemarin kamu udah bentak-bentak saya datang kamu cuekin saya. Bukan sekedar begitu, tapi begini, mengampuni dengan tulus dan ramah. Yuk katakan bersama saya, ramah. Mengampuni itu harus ramah, gracious, dengan senang hati. Bahkan ada perkataan lain, ada arti lain yang mengikuti kata ampun, yaitu murah hati. Mengampuni orang lain, mengampuni sesama anggota keluarga, ternyata harus dilakukan dengan murah hati. Nggak boleh pelit mengampuni orang. Amin. Nah, Bapak Ibu, kenapa penting ya begini ya? Ternyata begini, mengampuni orang lain itu bukan demi kepentingan orang lain. Seringkali ya, apalagi saya berbicara khusus ya buat para wanita. Wanita, amin. Dengar baik ya, karena saya perempuan makanya saya berani bilang begini. Kalau sama bapak-bapak saya takut. Ya, dengar baik. Karena kita perempuan itu hobinya mengkoleksi, ya, koleksi stoples, koleksi sendal, koleksi panci berbagai ukuran, termasuk mengkoleksi kesalahan orang lain. Amin, ya, ya benar, itu kenyataan, dan itu memang keunikan yang Tuhan taruh sama kita. Kita tuh suka ngumpulin, makanya kita ingat segala sesuatu, betul? Di rumah siapa yang paling sering lupa naruh kunci di mana? Pasti pria yang di sebelahmu itu kan? Hah? Iya toh? Cuma lu gak berani ngomong, takut. Ntar pulang gereja ribut.
Tapi kita kan tahu ya, naruh barang, ngambil barang, apalagi gunting kuku. You know, gunting kuku itu suatu benda ya yang paling aneh di dunia. Saat tidak dibutuhkan dia ada di mana-mana. Saat kita butuhkan dia hilang entah kemana itu barang. Itu barang paling aneh di dunia. Kenapa? Karena ada satu orang di dalam rumah kalau pakai gunting kuku, habis itu dia nggak taruh lagi di tempatnya. Nanti ketemu di laci kulkas, ketemu di atas rice cooker, gitu kan, tempat-tempat yang aneh, barangnya aneh. Tapi begini, setiap kali ada luka, dengar baik ya, karena kehidupan bersama di dalam satu rumah sebagai satu keluarga, tidak ada yang tidak terluka loh Bapak Ibu. Setiap hari kita sangat penuh dengan episode luka, besar maupun kecil. Betul? Betul ya. Ya. Lalu kesalahan kita juga, setiap luka itu, apalagi kalau kita pikir itu kecil, lalu apa yang kita lakukan? Kita abaikan saja. Benar nggak? Kita bilangnya, ya udah deh. Tapi kesel nggak? Kesel. Udah beres nggak sebenarnya? Udah melepaskan pengampunan nggak? Boro-boro. Udah deh, mau kayak gitu. Udah, tahu perkataan, udah deh, biarin aja deh. Emang gitu, gak ada harapan. Tahu? Seperti apa sebenarnya di alam roh? Hah? Ini saking hanya karpet nggak bisa diangkat ya. Tapi imajinasi ya, ini ceritanya karpet bisa diangkat ya. Tahu nggak? Setiap kali Anda luka tuh kayak sampah Bapak Ibu. Ya, luka kayak sampah. Dilukai orang. Apalagi memang orangnya memang melukai gitu. Orang lagi buang sampah sama kita. Betul ya? Tempat sampah terbesar dalam hidup kita di mana? Di hati. Benar ya? Masuk ke hati. Pengampunan itu membuang sampah. Kalau kita bilang begini, membiarkan, mengendapkan masalah, itu bukan mengampuni. Dia cuma membiarkannya saja. Membiarkan, mengendapkan masalah itu kayak gini. Lu angkat karpetnya, terus lu sembunyikan di bawah karpet, terus tutup lagi. Ya, nggak kelihatan. Ya, itu baru satu luka, satu sampah. Apa yang terjadi kalau setiap hari, per hari kita ngumpulin 10 sampah? Ibu-ibu, sampah itu nggak perlu besar. Memang dia sampah. Tapi yang kecil-kecil bagaimana? Kita nanya, Pi, besok mau antarin aku nggak? Nggak tahu? Udah luka. Ya, gitu ya, bentak ya. Ngomong sama anak, Dek, bagus nggak nih Dek? Mami baru datang dari Tokopedia. Bagus nggak? Anak kita sibuk pegang HP, nggak nyaut, nggak ngeliat. Udah luka. Betul ya? Jalan naik mobil sama suami kemana-mana, udah pakai teknologi yang namanya GPS, masih nyasar juga. Padahal kita udah ditungguin jam segini ya Bu, jam 11 ya, kita tunggu di resto ini ya, mau rapat kita di restoran, mau ibadah jam 9 ya, udah buru-buru, udah bagus. Perjalanan 30 menit, 1 jam sebelumnya kita udah siap. Kan sebenarnya ada ya waktu lebih kan 30 menit ya. Cukup nih, nggak telat nih ya kan. Naik ke mobil sama suami yang punya GPS itu. Udah ada GPS, you know what happened? Masih juga tuh salah belok. Tuh abis itu gini, HP-nya diketok-ketok. Sinyalnya nih kurang kuat. Bukan sinyalnya kurang kuat, otaknya kurang kuat. Kurang kuat baca. Udah jelas-jelas tuh pandang ke kanan, lu ke kiri. Itu gini, berulang kali error kayak begitu. Luka nggak? Luka, kesel itu luka loh Bapak Ibu. Mama kalau dikasih uang, aduh habis dulu ya. Janji deh Pi, bulan ini nggak habis loh Papi.
Aku catat deh, supaya papi tahu uangnya kemana aja. Aku akan atur. Kita kurangin ya jajan di luar. Oke deh. Manusia baru, manusia yang lebih bijaksana mengatur uang. Suaminya percayakan lagi kepada istrinya. Nih mama, bulan ini atur yang baik. Siap. Tanggal 1 kan itu. Tanggal 14 udah begini. Mau minta bensin dong? Tambahin. Bensin. Aku aja gak kebeli. Loh, kemana uangnya? Katanya mau diatur lebih baik lah. Itu sebenarnya cukup kemarin kita hitung dengan cara yang baru. Ternyata error juga ya. Error ya. Salah satu bentuk error apa? Tiba-tiba gini, paket. Pasti buka, sendal lagi. Berapa sendal sih? Yang ini krok, yang kemarin kerik. Yang ini beda. Kalau dipakai nggak sakit. Belum kelar, udah datang lagi paket. Ibu Mirja. Lah itu luka loh suaminya. Ya, dipakai uang siapa ini? Jangan kita habis gara-gara itulah. Bisa jadilah kita saling menikahi satu sama lain ya. Terus bayangin, kalau kita gini, udah deh, nanya nggak berani, takut makin ribut, ya kan? Ya, tapi semua dipandang. Itu yang kita bikin. Sapu semuanya under the rug, di bawah karpet. Terus tanpa kita sadari, tuh karpet tuh makin lama makin tinggi ya. Kenapa? Udah terlalu banyak sampah yang kita masukin ke situ. Dan sampah kalau disimpan kan hukumnya sederhana, busuk, betul? Dia mengundang bukan hanya kuman bakteri, mengundang binatang-binatang yang kita nggak tahu dari mana lah. Sama, kehidupan juga begitu. Kalau karpetnya diangkat, my God, itu sampah yang udah bertahun-tahun masih ada di situ. Kenapa? Kita lupa melepaskan pengampunan. Luka saya terhadap suami saya itu kecil. Dia kalau naik motor entah kenapa ya, kalau ngelihat gundukan bukan yang ngerem, dia malah jumping Saya pernah tanya sama dia, lu kenapa sih nalurnya kalau ngelihat gundukan malah gemes, bukan yang ngerem gitu ya. Nah kita kan kalau duduk di belakang ibu-ibu kan menikmati pemandangan ya nggak? Kadang-kadang kita kan nggak melihat ikutan melihat, di depan kan enggak, udah ada tugasnya ya kan dia yang nyetir gitu kan. Kita kan menikmati pemandangan, aduh tuh pisang bagus banget ya gitu. Ini waduh renovasi rumah lagi, kaya ya papi dia ya. Kita kerjanya itu kan yang dibonceng ya kan. Mana lihat kita gundukan di depan. Terus kata gitu, gitu. Itu tahu ya, itu seketika saja ya. Itu kelabakan kan nyari pegangan gitu kan. Mau nyari helm lepas gitu kan, helmnya licin gitu kan. Mau ngambil jaket nggak kena, jaketnya ngepas di badan, nggak bisa dijambret gitu ya. Wah gitu, kita pikir itulah akhir hidup kita gitu. Katanya enggak. Jadi kan marah gitu ya. Ajar ya, gitu ya. Menghilangkan rasa aman nih. Gitu ya. Panjang gitu ya. Memang ya nggak peduli sama kita gitu. Mau cepet mati kali dia kita. Biar dia cepet. Oh jauh mikirnya ya. Biar kawin lagi kali ya gitu. Jadi berentetannya lama gitu kan. Nah itu udah luka. Terus kalau kita tanya gitu, kenapa sih begitu? Gitu ya, enak aja. Jawabannya aja udah nimbulin luka lagi gitu kan. Enak aja katanya, dia nggak mikirin kita ya. Itu udah cukup loh untuk menggores-gores hati. Sampai Tuhan ingetin, kamu itu. Karena gini, beberapa bulan setelahnya saya mendapati gini, kok saya kesel ya ngeliat muka dia gitu. Kok saya sebel ya tiba-tiba ya, nggak ada sebab. Saya bentak gitu, suka gitu. Dia nanya, mau nggak dibeliin loyang? Nggak usah. Saya juga kaget ya, kenapa saya judes begitu ya. Tapi seperti tidak bisa terkendali gitu loh. Enak aja rasanya gitu kan. Ngebentak gitu, aduh gitu. Dia juga, santai aja nih gitu ya. Anak saya juga, mami ngegas nih gitu. Nanyanya baik, kok ngegas gitu kan. Dia saya pikir, kenapa ya saya begini ya. Begitu, nah ternyata itu luka lah. Tapi nggak diberes-beresin, lupa
70 kali 7 selesai gitu. Ya kan? Ya makanya luka lah. Ya saya harus rendah hati, harus mengakui sakit ya saya, luka saya. Saya bilang jangan gitu lagi ya. Nggak apa-apa, ngomong dong. Saya ternyata kalau kamu jumping begitu saya nggak siap, saya takut ya. Soalnya kalau saya pun mati, iya sih udah tahu hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Cuma konyol aja kalau gue matinya cara demikian. Nggak enak didengerinnya, dikisahkannya juga nggak enak ya. Ibu gembala wafat, kenapa? Terjungkel dari motor karena suaminya begitu. Kan udah berwibawa banget kematiannya ya. Kalau gini dipanah oleh teroris kan keren gitu, kayak martir gitu kan. Tapi enggak ya Tuhan. Kayak begitu. Ini kematian nggak berwibawa. Saya bilang sama dia, saya nggak mau loh konyol begitu. Jadi jangan lagi ya, tolong ya gitu. Saya juga hilang kepercayaan. Saya cerita sama dia apa adanya, efek-efeknya ke saya gitu. Dan dia harus bersedia mendengarkan loh. Itu kita kan hidup bersama. Mau baik-baik, mau sehat-sehat. Saya nggak mau dendam gara-gara begituan, nggak mau. Hidup kita masih banyak yang dikerjain ya nggak? Itu baru soal naik motor, belum soal taruh pakaian kotor, lain lagi. Asal berlapis kan. Dia bilang, iya deh. Bertobat nggak dia? Hah? Tebak. Kalau ngeliat gundukan insaf nggak? Hah? Pendeta? Apa pendeta? Udah diomongin konseling saling mengampuni. Kalau lihat gundukan masih jumping nggak? Masih. Dan saya masih nggak kontak-manting. Masih lah. Malah makin sakit hati. Gue double ya nggak. Udah dibilangin masih juga tapi baru double. Sebelnya. Tapi saya belajar begini. Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Prinsip mengampuni. Mengampuni itu harus dilakukan dengan segera. Yuk bilang sama saya, segera. Mengampuni itu harus segera. Jangan ditunda. Kamu pasti ngumpetin sampah di balik karpet. Harus saat itu juga. Begitu hati kita luka, segera lepaskan pengampunan. Supaya nggak jadi sampah. Begitu dia ngomong lagi, dia bilang, Tuhan aku mengampuni dia. Saya sengaja sounding dong. Ngomong ke Tuhan, ngomong ke dia juga. Gitu maksudnya. Oh dia jadi tahu urusan gue bukan sama bini gue, sama Tuhan. Saya, Tuhan aku mengampuni dia apa? Ada dia lagi membahayakan saya. Saya tegas. Nah, insaf nggak? Baru insaf. Kalau ada apa-apa, makanya gini, berikan dirimu, diarahkan, dipimpin dengan jalan kebenaran itu. Amin. Makanya hidup ringan, merdeka, bukan bebas masalah. Masalah obut banyak ibu, bapak. Tapi kenapa bisa merdeka? Tahu cara-cara menjaga kesehatan diri. Suami saya sekarang tahu bagaimana menjaga kemakmuran dan kesehatan dirinya. Gitu. Dan bukan hanya sabar mengampuni. Mengampuni selain dengan segera, kita harus tanamkan kenapa kita harus murah hati mengampuni orang lain. Lihat, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita sendiri butuh diampuni Tuhan. Betul? Betul. Itu sebabnya begini, kita harus murah hati melepaskan pengampunan. Seperti kita butuh kemurahan hati Tuhan mengampuni kita yang banyak errornya ini. Amin. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Coba bilang kiri kanan, yang terakhir. Ya. Apa? Dibilang apa? Dan di atas semuanya itu. Jadi begini, udah bersabar, udah mengampuni, keren kan? Tapi Paulus bilang begini, di atas kesabaran, pengampunan yang baik dan mulia itu, masih ada satu hal ternyata yang sangat-sangat lebih penting dari semuanya. Yaitu apa?
Kenakanlah kasih. Kenakan, lucu ya. Saya waktu baca ini, kok kenakan ya Tuhan ya? Ya, kayak kita pakai baju gitu kan? Pakai dong kasih, kenakan itu, wear it. Kenapa dikenakan ya? Padahal di Roma 5 ayat 5 dia bilang begini, kasih telah dicurahkan. Begitu kita terima Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu juga kasih telah dicurahkan di dalam kita. Berarti sejak kita terima Yesus secara pribadi, kasih itu ada di mana? Di dalam kita, betul? Tapi kok Paulus bilang kenakanlah kasih, seakan-akan kita belum punya kasih gitu loh. Kenapa Paulus bilang begitu? Karena kenyataannya umat Tuhan di Kolose memang seperti itu. Ngerti sih Yesus itu, terima si Yesus itu, percaya si Yesus, tapi begini, kasih yang udah dicurahkan itu kok kurang kelihatan ya gitu. Makanya kata Paulus begini, kenakanlah itu supaya apa? Supaya kasih itu bisa dilihat banyak orang, sekalipun dia tempatnya di dalam. Amin. Kasih kita kan kebanyakan tersembunyi kan. Lagi lewat nih, naik mobil. Kita lihat tuh tetangga kita lagi jalan nunduk. Kita tahu masalah tetangga kita apa. Kasihan ya papi, dia susah loh. Suaminya kemarin gajinya ditunda loh papi, karena pandemi. Sejak pandemi gajinya berantakan. Tuh dia nunduk itu pasti dia lelah loh papi. Mungkin dia belum punya uang untuk makan. Tapi habis itu apa yang kita lakukan? Ya kasihan saja. Kita tetap pergi, terusin urusan kita, lanjutkan urusan kita, betul? Seperti itu. Kasihnya ada, tapi tersembunyi. Sementara Paulus bilang, kenakan itu, supaya orang bisa lihat kasih itu. Enggak cuma ngomong aja, di kalangan terbatas. Untuk kalangan sendiri, enggak. Tapi kasih itu harus bisa kelihatan, ya, mengalir dalam setiap tindakan kita. Makanya dibilang kenakan itu, pakai itu. Tahu, kalau saya pakai baju, saya bangga sama apa yang saya pakai. Bapak Ibu gitu nggak? Saya sih begitu. Bukan soal baju saya mewah, mahal, enggak ya, nggak mesti. Cuma gini, cocok ya. Ya, masalah di gue banget. Buat saya itu I'm proud to wear something, Mak. Saya bangga banget sama baju yang saya pakai, gitu kan? Ya. Dan Paulus seperti itu, gini, waktu mengenakan kasih, ya, dengar baik, kasih itu adalah kualitas terunggul dari kehidupan kekristenan. Ya. Dan begini, waktu kita mengenakan kasih itu, kita kenakan dengan penuh kebanggaan. Sehingga begini, semua tindakan kita, semua perkataan kita itu diwarnai dengan kualitas yang unggul itu, yaitu kasih. Sehingga begini, kita nggak usah ngomong belepetan, berceceran kata-kata rohani. Tapi orang, sekalipun kita kurang berkata-kata, tapi orang sudah bisa merasakan begini, beda ya, yang ini beda loh. Saya merasa dikasihi loh sama dia. Kenapa? Kasihnya nggak tersembunyi, kasihnya nyata. Nah Tuhan mau kasih itu seperti itu, dikenakan sehingga kelihatan sama banyak orang, bisa dilihat oleh banyak orang. Bahkan The Passion Translation bilang begini, kalau kasih kamu bisa kelihatan di mata orang banyak di sekeliling kamu, maka sebenarnya gini, itulah tanda kedewasaan rohani yang sejati. Itu kayak begitu, kasihnya bisa dirasain sama orang-orang banyak yang ada di sekelilingnya minimal. Itu sebenarnya baru kita bilang, orang ini dewasa, orang ini prosper, orang ini sehat. Ya, amin, amin. Ya, ini apa ya namanya? Hari-hari ini saya pikir ini bukan kebetulan. Di mana-mana awal tahun ini, saya orang banyak nggak mengerti ya tentang visi, tentang apa. Saya orangnya sedikit agak tidak peduli. Tapi suami saya ini orang yang sangat peduli. Tapi begitu masuk awal tahun, entah kenapa Tuhan seperti tuntun kami di dalam gereja dan pemuritan gini, bicarakan tentang kesehatan jiwa nih,
kesehatan jiwa terutama ya, keadaan roh, selidiki lagi. Sepertinya berapa bulan ini, 6 bulan pertama ini di tahun 2022, Tuhan mendorong kita untuk menyelidiki keadaan kita loh. Bapak Ibu berasa gitu nggak? Pesan-pesan yang diberikan di mimbar ini, perhatikan nggak? Saya ngelihatnya sih dari kalender di mejanya Bu Tuti. Pribadi yang sehat, karakter yang sehat, betul? Kenapa? Karena begini loh Bapak Ibu, keadaan roh kita itu begitu kita dari manusia gelap nggak percaya Yesus, terus sejak kita bilang gini, Tuhan ampuni saya menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, seketika itu juga manusia roh kita dipulihkan. Nggak pakai nunggu-nunggu, nggak pakai proses. Seketika itu juga manusia lama, manusia yang mati gelap, ya, apalagi dibaptis gitu ya, itu seperti kemunculan manusia roh yang baru. Sekejap itu juga roh kita dipulihkan. Tapi begini, ada aspek kita yang lain yang masih harus melewati proses demi proses, yaitu apa? Jiwa kita. Manusia yang lama, kelakuannya, tabiatnya, sifatnya harus dididik, diajar, diproses menuju menjadi manusia yang baru, yang kelakuannya serupa Kristus. Yang diproses itu apa? Kalau dibilang gini, tujuan akhir kita menjadi serupa Kristus. Latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu menuju keserupaan Kristus. Ya, latihlah dirimu beribadah, bukan latihan begini, bukan. Latih dirimu menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang dilatih? Roh, bukan jiwa kita. Itu tadi, yang pelit harus jadi murah hati. Itu perlu latihan, Bu. Nggak ada sekolahnya, sekolah murah hati nggak ada. Orang pendendam mesti latihan menjadi orang yang mudah mengampuni. Itu mesti dilatih. Untuk benci sama orang nggak usah sekolah, nggak usah latihan. Kita pintar banget benci orang. Tapi untuk begini, mengampuni orang yang kita benci, mengampuni orang yang sudah melukai kita, itu perlu dilatih. Itu perlu diuji. Nah, jadi kalau kita bilang gini, gimana Pak pertobatannya? Masih dalam proses, gitu kan? Kalau error kan kita begitu ya. Ya namanya juga masih proses, bro. Ya. Apa yang diproses? Jiwa kita itu. Nah makanya begini, perhatikan keadaan jiwa kita hari-hari ini. Seperti yang Firman tadi bilang, perhatikan. Apakah jiwamu baik-baik saja? Apakah jiwamu sehat-sehat saja? Kalau setiap individu di dalam keluarga sehat dan baik, maka begini, keluarga itu juga pasti sehat dan baik. Tiga kualitas ini harus ada. Kita dirikan, kita latih setiap hari di dalam rumah. Yang pertama apa? Sabar. Menanggung penderitaan satu dengan yang lain. Yang kedua, mengampuni terus menerus seperti Tuhan mengampuni kita. Tulus dan ramah pengampuninya, nggak nyicil-nyicil ibu-ibu. Maafin aku ya Ma. Ya aku maafin. Cuma dalam hati gini, lihat besok dia bikin lagi atau enggak. Kalau besok dia bikin lagi, gue tarik lagi tuh pengampunan yang tadi gue lepas. Dia nggak begitu. Pengampunan yang Tuhan maksud adalah give with gracious heart. Kasih itu dengan hati yang murah hati. Semua. Jangan nyisa. Ampuni seperti itu. Dan di atas semuanya itu, setiap kita di dalam keluarga mengenakan kasih. Amin. Itu pengikat kita satu dengan yang lain, bukan yang lain. Hanya kasih yang bisa bikin suami mengampuni istri. Hanya kasih yang bikin istri bisa mengampuni suami yang suka nyasar tadi. Hanya kasih yang bisa membuat orang tua mengampuni anak dengan rela hati. Dan hanya kasih yang bikin anak bisa menghormati orang tua yang masih belum bertobat. Hanya kasih. Amin. 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 3 ini. Ya, pegang baik-baik. Maka terjadilah seperti yang Yohanes bilang. Biarlah keadaanmu baik-baik, prosper
dan sehat-sehat. Higien seperti jiwamu juga prosper dan sehat. Amin. Let's pray. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran yang Kau bukakan lagi bagi kami, untuk hal-hal yang tersembunyi yang masih harus kami belajar dan kami didik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk bersabar, menantikan kami, melatih diri kami untuk makin serupa Engkau. Ampuni kami ya Aba ya Bapa, kalau dalam kehidupan kami hari lepas hari di rumah, kami bukan saling mendukung satu dengan yang lain, kami justru saling melukai satu dengan yang lain. Kami lupa untuk mendukung satu sama lain. Kami masih mengemukakan keberatan demi keberatan. Keberatan yang terucap, keberatan yang tidak terucap. Ampuni kalau kami masih Tuhan menyimpan kesalahan di dalam rumah. Kami lupa untuk melepaskan pengampunan, bahkan yang kecil-kecil. Ampuni kami ya Allah. Tapi hari ini kami mengucap syukur, Tuhan mengingatkan kami kembali betapa kemakmuran jiwa kami, kemakmuran lahiriah kami, kesehatan jiwani dan lahiriah kami, itu bukan hanya apa yang kami makan minum, bukan apa yang kami lakukan untuk merelaksasi, merestorasi diri kami, tubuh kami, masa istirahat kami, tetapi jauh di atas itu ya Abah. Engkau mengingatkan kami keadaan hati kami hari ini, keadaan mental kami hari ini. Terima kasih untuk mengingatkan kami betapa kasih itu sudah ada di dalam kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kasih itu kurang kelihatan, kalau kasih itu masih tersembunyi, seringkali masih tersembunyi. Ampuni kami. Ampuni untuk setiap perkataan yang kami lontarkan satu dengan yang lain di dalam rumah, dan itu menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak, menyakiti orang tua kami. Ampuni kami ya Allah ya Bapa. Ampuni. Ampuni juga kalau kami tahu saudara kami sedang susah, sedang menderita, namun kami hanya berhenti pada membicarakannya saja. Kami tidak menerobos diri kami untuk menyatakan kasih itu lebih lagi. Ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami butuh arahan dari Tuhan. Kami butuh pimpinan dari Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan.